Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke masih materi tentang revenue recognition. Tapi ini ada tambahan materi yang ini juga sangat penting sekali karena ini merupakan pengakuan pendapatan over time. Jadi misalnya contohnya nih nanti kalau misalnya berkaitan dengan kontrak yang lama begitu jangka waktunya. Ya, jadi ini dinamakan long term construction contract. Oke, saya udah record tadi ya. Oke. Nah, jadi dalam materi ini akan lihat nanti. Oke. Nah, dalam hal ini pertama kita lihat bahwa dalam revenue recognition ini terjadi dalam contohnya long term construction contract ya. Nah, jadi biasanya nanti seller atau builder atau misalnya yang membangun itu atau kontraktor itu dia memiliki dia menyediakan bill kepada purchaser-nya dalam jangka waktu. Jadi contohnya di sini misalnya dia bilang ada development of commercial aircraft. Jadi maksudnya prosesnya itu dalam jangka waktu yang lama kayak gitu. Terus kita lihat di sini, saya langsung masuk ke sini aja. Jadi itu ada kriteria dua. Jadi bentar ya. Nah, jadi ada dua metode nih yang digunakan oleh perusahaan untuk merecognize revenue-nya kalau misalnya statusnya kayak gini. Jadi ada revenue over time ya, if it can reasonably estimate. Jadi dia nanti dilihat dari dua metode. Ada yang pertama itu disebut dengan percentage of completion method. Ya, percentage of completion method. Nah, ini maksudnya adalah persentase penyelesaian. Jadi perusahaan itu merecognize revenue dan gross profit-nya itu setiap periode berdasarkan progres dari construction-nya. Itu namanya percentage of completion method. Jadi setiap misalnya dia ada 3 tahun nih prosesnya, setiap tahunnya itu nanti akan diakui kira-kira berapa gross profit yang diperoleh oleh perusahaan. Nah itu nanti ada persentasenya begitu, ya. Kemudian kalau misalnya tidak bisa dilakukan metode menggunakan percentage of completion method ini, nah nanti perusahaan bisa juga menggunakan metode yang dinamakan cost recovery atau zero profit method. Jadi cost recovery ini nanti dia contohnya adalah dia tidak mengakui gross profit-nya itu setiap tahun gitu ya. Tapi untuk cost-nya itu akan diketahui. Jadi misalnya dalam suatu kontrak, misalnya harga kontrak nilai kontraknya 1.900.000 gitu. Kemudian biayanya misalnya total cost-nya ya. Jadi itu kan ada biaya yang untuk cost to completion-nya gitu kan. Nah, ini saya lanjut yang dari kemarin, jadi kita langsung aja karena kan ini udah kayak kita udah pertemuan ya revenue recognition ini kan. Terus nanti total cost-nya berapa? Misalnya nilai kontraknya 1.900.000, total cost-nya itu adalah berapa ya? 1.600.000 misalnya gitu. Nah, itu kan masih ada untung ya nggak? Tapi kalau misalnya total cost-nya itu 2.100.000 gimana? Nilai kontraknya cuma 1.900.000 nih. Berarti di situ ada profit atau gimana? Rugi, Bu. Rugi 200. Ya, itu nanti akan kita lihat. Jadi nanti misalnya di tahun pertama nih, oh masih untung nih, ternyata di tahun kedua ada perubahan, ada kenaikan biaya, begitu kan, sedangkan nilai kontraknya masih tetap di 1.900.000. Nah, itu nanti gimana pengakuannya, begitu kan? Nanti kita akan lihat hitungannya. Oke. Kemudian, lanjut ya, jadi di sini ya. Jadi pertama itu ada yang namanya percentage of completion method. Jadi kalau dalam kondisi normal itu digunakan percentage of completion method. Jadi berdasarkan progres, misalnya ya tadi kayak saya bilang kalau bikin gedung nih ya, itu kan kayak tahun pertama misalnya baru 30% gitu kan, dan revenue-nya itu baru diambil 30%. Kemudian tahun berikutnya misalnya berapa persen? 50% gitu kan. Nah, tahun ketiga misalnya prosesnya tambah lagi 20%, sehingga selesainya itu jadi 100% gitu kan. Jadi baru diakui nanti di tahun ketiganya.
Nah, pengukurannya itu melalui cost to cost basis. Jadi presentasinya ini ngukurnya nanti dari perencanaan biayanya. Misalnya kayak tadi saya bilang total, misalnya biaya pembangunan gedung nih. Pembangunan gedung misalnya total biaya pembangunannya 1M. Kemudian tahun pertama itu 200 juta gitu kan, apa namanya, itu maaf ya ribut. Kedengaran nggak suara di luar, ribut banget. Tunggu sebentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi misalnya tadi kayak jadi dia berapa total biaya kayak tadi kan total kontrak misalnya nilainya 1M, kemudian tahun pertama itu biayanya atau costnya misalnya sudah jalan misalnya sudah di totalin sekitar 200 juta. Nah, itu baru 20%, maka dianggap penyelesaian itu adalah 20%. Jadi itu berdasarkan cost-nya. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan cost to cost basis. Jadi cost yang terjadi itu dibagi dengan rencana cost totalnya dia yang kumulatif, gitu kan, sampai sekarang. Jadi misalnya berapa? Itu maksud dengan cost to cost basis. Ya, jadi yang paling terakhir lah, kayak paling terupdate misalnya berapa biayanya. Kemudian revenue yang diakui, ya nanti kita lihat di sini ya contohnya. Nah, jadi revenue yang diakui itu adalah persentase penyelesaiannya. Jadi ini kan teman-teman masih lihat penjelasannya, jadi kita akan lihat nanti ke contoh soalnya yang real. Jadi revenue-nya itu persentase penyelesaian itu dikalikan dengan estimasi total revenue. Jadi kayak tadi kan 20% tuh, baru penyelesaiannya dikali dengan total revenue-nya. Nah, jadi itulah yang nanti dicatat sebagai revenue to be recognized to debt namanya nanti. Oke? Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat ada kata-kata cost to debt, itu ya di sini nanti kali ya, incur to debt gitu kan, cost incur to debt. Nah, itu maksudnya adalah yang kumulatif, nilainya itu kumulatif. Jadi misalnya tahun 1 tadi berapa? 30%, kemudian tahun kedua 50%. Berarti 30%-nya udah diakui nih di tahun pertama. Kemudian tahun kedua, kalau misalnya totalnya 80%, berarti tahun kedua itu diakui, misalnya tahun kedua ini selesainya itu 80% nih. Berarti tahun kedua itu diakui secara kumulatif berapa? 50% kan? Ya nggak? 50 tambah? Di awal. Kan? Nah, itu secara kumulatif. Jadi totalnya misalnya 80% di tahun kedua. Nah, itu disebut dengan kumulatifnya. Kita lihat berikutnya yang bagian ini. Jadi, oke. Tapi kalau misalnya di laporan keuangan itu gimana? Laporan keuangan revenue-nya itu revenue kumulatif juga atau gimana? Yang kita dapat tahun itu nggak sih? Kalau di laporan keuangan kan revenue yang di tahun itu ya. Berarti misalnya di tahun kedua diakui 5% gitu. Jadi bukan yang 80% yang saya bilang tadi, itu kan in totalnya gitu kan, kumulatifnya. Nah, maka tahun ketiga kalau udah 80 di tahun ke-1 dan kedua berarti sisanya adalah 20%. Jadi ya maka dihitung di dalam itu current period revenue-nya. Oke, kita lihat nanti contoh soalnya. Nah, di sini ini ya, ini teman-teman lihat revenue recognize. Ini nanti penjelasan, ini nanti penghitungannya misalnya diketahui cost incurred to debt-nya berapa, kemudian research estimate total cost-nya berapa nih. Nanti dapatlah percentage complete. Nah, setelah teman-teman dapat percentage completion-nya, itu nanti kita kali dengan estimated total revenue. Ya, jadi dapatlah nanti revenue to be recognized to debt. Nah, kemudian revenue-nya nanti dikurangi dengan yang recognized prior. Jadi kalau kira-kira di tahun pertama ada nggak revenue recognized in prior period ini perlu kita isi? Misalnya dia 3 tahun nih, 2018, 19, 20. Kira-kira kalau misalnya nanti teman-teman menjawab pembahasan atau kita ngelihat kasus, kan ini kita udah dapat nih revenue to be recognized to debt, terus kan kita kurangi dengan revenue recognized in prior period. Ini kira-kira di tahun pertama udah ada isinya belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, belum ya, karena kan nggak ada period sebelumnya kan, jadi ini masih kosong, nanti dapatlah current. Nah, yang kedua, di tahun kedua, baru nanti yang menjadi recognized in prior period ini adalah yang kita dapat dari sini. Oke, jadi dia nilainya akan turun ke bawah nanti. Kita lihat contohnya, karena kalau nggak ada contohnya susah membayangkannya. Nah, jadi review sedikit dari yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang 5 langkah dalam pengakuan pendapatan. Kemudian juga ada skema-skema pengakuan pendapatan kan yang
yang ya ada situasi-situasi tertentu kan, kayak kemarin apa ada consignment ya kan, repurchase agreement. Kemudian apalagi kemarin ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak apa aja kemarin minggu kemarin kita pelajari? Apa? Lupa ya? Wah, jangan lupa dong mau ujian. Consignment, Bu. Apa? Ada consignment, bill and hold, Bill and hold ya. Terus? warranties, purchase agreement, Ya. sama Apalagi apa? Yang agent itu ya, enggak? ya principal agent relationship. Agent relationship. Ya, itu ya. Jadi jangan sampai lupa. Masuk baterai baru nanti yang lama malah lupa. Oke. Terus lanjut ya. Jadi berikutnya oke, sebentar. Oke. Jadi dalam hal ini sekarang kita berarti masuk ke pengakuan yang overtime ya. Jadi overtime pada construction jangka panjang gitu kan. Nah, dalam hal ini kita nanti akan belajar juga yang situasi normal, kemudian nanti ada yang ada loss in current period. Jadi maksudnya dia 3 tahun nih. Ternyata nanti di tahun kedua ada loss gitu. Karena kan nilai kontraknya nggak berubah gitu kan. Kemudian nanti kita akan masuk juga ke unprofitable contract, kontrak yang tidak menguntungkan, unprofitable contract. Kemudian ada juga pembayaran kontrak yang bervariasi. Misalnya kan ada nih ada misalnya kalau misalnya bayarnya itu tepat waktu dapat bonus, tapi kalau bayarnya telat tuh ada penalti gitu kan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang kita lihat contohnya. Yang di sini Hardart Construction Company has a contract ya to construct a bridge. Jadi dia mau membuat jembatan ya kan. Jadi itu nilainya berapa? 4.500.000 euro. Nah, estimated cost-nya 4 juta. Nah, the contract start on July, jadi Juli 2019, kemudian the bridge is completed in October. Itu ada berapa tahun? Itu ada 3 ya. Jadi ini datanya. Jadi cost to date-nya itu di tahun 2019 ini 1 juta, kemudian di nih teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian estimated cost to complete. Kenapa di sini nggak ada di 2021 nilainya? Ada yang tahu? Karena udah selesai. Karena udah selesai ya, jadi nggak perlu lagi biaya untuk menyelesaikan kan? Karena udah selesai. Nah, jadi di sini nggak ada. Kemudian progress billing, kemudian juga ada cash collected during the year. Kita lihat contohnya. Oke. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini biayanya aja 4 juta, itu berarti dia ada kelihatan nggak di sini dia profitnya berapa? Kalau kita lihat dari soalnya ini. Di sini. 500 Ya, 500, Bu. kan nilainya kan 4 juta. Ya, dia kontraknya itu senilai 4,5. Kemudian cost-nya biayanya itu perkiraannya adalah 4 juta. Ini 500 ribunya euro ya. 500 ribu euro. Nah, jadi cost sudah tadi biaya yang dia hitungnya secara kumulatif, kemudian ini juga terjadi pada periode itu gitu kan. Kita lihat, jadi kumulatifnya di sini kan dia 1 juta, kemudian 2.900.000 dan 4.050.000. Berarti di sini kalau dari soalnya ada perbedaan ya nggak sih? Kan tadi kan perkiraannya dia berapa di soal. Kita akan lihat nanti. Oke, nanti penyelesaiannya kita hitung. Kemudian, jadi langkah-langkahnya pertama kita cari dulu ya, ini ya. Jadi pertama itu kita identifikasi dulu nih biaya konstruksinya per tahun. Nah kan, jadi biayanya per tahun tadi berapa aja? Ada soal ya di sini ya. Kemudian ini kan, ini. Jadi teman-teman kan kontrak price-nya kan tadi tahu 4.500.000 nih. Pertama itu langkah-langkahnya ya. Serah mau teman-teman catat atau gimana, tuh perlu kita bikin di sini. Kita dulu. Nah, pertama berarti kita bikin ini dulu. Langkahnya itu yang jadi langkah untuk ini ya, langkah-langkah dalam akuntansi konstruksi panjang. Jadi ada pertama itu yaitu identifikasi dulu biaya konstruksinya per tahun.
Kemudian kita hitung persentase penyelesaiannya. Jadi menghitung persentase penyelesaian proyeknya per tahunnya berapa gitu kan. Kemudian yang ketiga itu adalah menghitung berapa estimasi gross profit. Ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan membuat juga schedule. Jadi schedule untuk menghitung pengakuan pendapatan biayanya per tahun ya. Jadi membuat schedule perhitungan pengakuan pendapatan. Ini kelihatan kan yang saya bikin ini? Ada Bu. Ada Bu. Ya, oke. Gross profit per tahunnya, ya kan? Bentar dulu. Oke. Nah, kemudian tahap berikutnya itu nanti kita akan bikin jurnal. Jadi kita membuat jurnal ya terkait pengeluaran nilai dari konstruksinya, kemudian billingnya, kemudian juga nanti ada penerimaan kas di situ ya. Kemudian berikutnya kita membuat jurnal pengakuan pendapatan. Jadi jurnal pendapatan biaya dan gross profit. Ya, nanti setelah itu baru kita membuat jurnal untuk menutup ya atau menghapus construction in progress. Jadi nanti akan muncul construction in progress kan, karena kan dia masih dalam tahap pengerjaan gitu. Jadi dan juga progress billing di akhir kontrak. Oke, jadi dicatat ya, silakan. Jadi tadi ya kita udah lihat kan contoh soalnya, kalau tadi ada cost, ada apa aja, ada cost to complete juga, jadi biaya untuk menyelesaikan kontraknya. Kemudian kalau misalnya baru di 2020 tadi misalnya kan dia nilainya itu kalau nggak salah cost-nya itu 2.916. Nah ternyata estimasi biaya untuk menyelesaikannya itu berapa gitu, nanti kita akan lihat. Jadi nantinya makanya tadi kan ada teman-teman lihat bahwa biaya akhirnya itu 4.050.000 kan, padahal kan awalnya estimasi biayanya itu kan cuma 4 juta ya kan dia nggak di soalnya itu, berarti itu ada kenaikan di situ, kita bisa lihat ada penambahan biaya sebesar 50.000 gitu. Jadi kalau misalnya progress billing itu adalah tagihan yang sudah disampaikan kepada pihak pembelinya, jadi misalnya berapa yang ditagihnya ya. Kita balik ya, ini udah selesai. Saya balik ke slide lagi. Oke. Tunggu saya buka lagi PPT-nya. Nah, di sini ya. Jadi tadi kan ini soal ini. Nah, ini yang saya bilang tadi kan ada 4.050.000 di sini. Berarti kan sedangkan perkiraannya cuma 4 juta tadi. Kita lihat di sini. Nah, berarti tadi kan kita identifikasi dulu nih biaya konstruksinya, kemudian nanti kita akan dapat persentase penyelesaian proyeknya per tahun. Nah, jadi lihat dari sini, cost to date-nya itu adalah 1 juta, kemudian estimasi to complete-nya itu adalah 4 juta. Berarti total cost-nya sendiri itu adalah senilai 4 juta gitu kan. Berarti estimated total gross profit-nya dia masih untung lah ya, karena kan nilai kontraknya masih 4,5, sedangkan biayanya 4 juta. Nah, berarti di sini kita akan mendapatkan persen untuk menyelesaikan project ini gitu kan. Jadi di situ teman-teman lihat dari mana dapat 25% di situ 1 juta. 1 juta dibagi 4 juta sampai 100%. Ya, 100%. Jadi yang nilainya ini dia 1 juta, di sini cost to date-nya ya. Jadi dibagi dengan 4 juta totalnya. Jadi percentage-nya itu adalah 25%. Lanjut, kenapa jadi kayak gini, dibuka dulu. Berarti coba yang 2020 berapa?
2.919 ditambah 4.050.000 total. ditambah 1.134.000. Yang estimated total cost. 4.050.000. Ya, jadi dibagi ditambah Estimated total gross ya profit. maksudnya tambahnya ya. Sorry, saya nanyanya ke percentage to complete-nya aja langsung. Oh. 72%. Jadi berapa? 72% ya. Jadi itu dapatnya dari sini sama ya kayak tadi ya. Jadi 2.119 yang cost to date-nya, kemudian to complete-nya 1.134 ya. Kemudian dapatlah estimated total cost-nya. Di sini ada perubahan ya enggak? Ada 4.050 gitu. Kemudian sehingga di sini akan jadi tapi dia masih untung lah ya, karena kan nilai kontraknya sendiri masih 4.500.000 gitu. Jadi complete-nya itu udah 72% ya. Kemudian berikutnya yang terakhir 2021 gimana? 2021 ini berarti sama kayak tadi ya 4.050.000. Nggak ada lagi ya estimated to complete-nya. Kemudian 100%. ya kan kada udah selesai gitu kan. Nah, ini sini yang tadi dikatakan bahwa ini dia cumulative percentage complete-nya. Ini kan di sini udah 70% nih, itu di sini udah 100% gitu. Kalau dalam kalau kita lihat di satu-satu itu berarti ini berapa? Jadi nanti dikurangin berapa. Jadi ini baru 25, kemudian di tahun kedua kurangin aja gitu kan. Jadi kita tahu berapa yang sudah complete-nya, sisanya gitu, sisa pengerjaannya dia berapa lagi nih gitu kan. Oke, nah kita langsung berarti untuk yang ini teman-teman oke ya, kita menghitung percentage to complete-nya udah tahu ya caranya gimana kan. Jadi perbandingan dari cost to date kan tadi udah ada nih formulanya di slide sebelumnya. Tapi kalau teman-teman lihat ini pasti akan lebih gampang sih ngerjainnya daripada menghafal formulanya. Ya kan yang kayak yang tadi saya nggak balik lagi ya. Terus habis itu setelah kita mendapatkan percentage to complete-nya, sekarang kita akan lihat lagi. Jadi tadi ya kan kita sudah dapat nih. Nah, sekarang kita membuat jurnal terkait yang pengeluarannya gitu. Jadi sebenarnya ini ada juga. Tunggu saya lihat dulu. Kalau di sini gimana? Jadi kita bikin schedule-nya di sini nanti ya. Nah, oke. Jadi pertama kita mencatat ketika cost of construction-nya itu berapa dia di situ. Ada nilainya adalah 1 juta ya kan? Ya segini. Building construction-nya juga tadi sudah diketahui kan ya di soalnya nggak? Nah, di sini ya building construction-nya teman-teman lihat di soalnya. Berarti setelah kita mau percentage of completion-nya itu kita langsung mencatat cost of construction-nya berapa dia 1 juta, kemudian progress billing-nya itu di tahun 2019 itu 900, kemudian record collection-nya itu adalah 750 di sini. Oh ya, ini ada soalnya di sini 750. Begitu juga di tahun berikutnya berapa berarti di sini? 1.919. 2.919, Bu. Record progress billing-nya Progress-nya 2.400. 2.400. Terus ada record collection-nya 1.750.000. Oke, di 2021 berarti 4.050.000 untuk record cost of construction. Tinggal sisa. kira-kira sisanya berapa di construction ininya? Dikurangin dari tahun-tahun yang sebelumnya, Bu. Ya, Tapi jadi ada nggak kira-kira pencatatannya yang di 2021 ini gimana? Tadi berapa di sini? 1.911. 1 juta, iya. Ya, dikurangi Ya, tahun dikurangin lalu, Bu. sama 1 juta dari 2019. Ya, berarti di sini berapa jadinya sisanya? Sisanya 1.134. Ya, 1.134. Sini ya. Oke, sini ya. Kemudian di catatnya di sini progress di billing gimana? Ya, oke. Hah? Oke, bentar. Hah?
Oke, lanjut ya. Sorry banyak ini. Nah, berarti ini ya kita catat ya. Berarti cost of construction, kemudian progress billing-nya kita catat. Nah, kemudian juga record collection-nya. Jadi berdasarkan ya nilainya berdasarkan yang ada di sudah diketahui juga ya di awal ya. Sekarang itu adalah kita tugasnya adalah membuat ini completion atau schedule dari pengakuan pendapatan ini. Jadi ini schedule pengakuan pendapatan atau percentage of completion revenue. Nah, itu kita mulai dari tahun 2019 dulu ya. Jadi tahun 2019 itu revenue-nya tadi, nah ini gunanya yang tadi percentage dari completion tadi setelah kita cari. Nah, di sini kita tahu kan, oh ternyata kalau misalnya dia baru 25% yang sudah selesai begitu kan, ya complete-nya, ya berarti itu kita akui revenue-nya adalah 1.125.000 gitu kan di sini ya. Nah, tapi kan di situ juga ada cost gitu kan. Tapi kita kurangi dengan cost-nya sehingga gross profit-nya didapat adalah di tahun ini yaitu 125.000. Oke. Nah, kemudian di tahun berikutnya berarti ini ya tadi yang saya bilang ya. Jadi kita nggak punya recognized in prior years ya. Terus berikutnya di tahun 2020 kan tadi revenue-nya itu masih ya di 4,5 dikali dengan 72%. Tadi kan udah kita cari tuh percentage of completion-nya. Nah, jadi kita tinggal kali, kemudian dapatlah totalnya 324 untuk gross profit ya, setelah dikurangi dengan cost-nya. Ya, benar ya ini ya. Kemudian yang ini dapatnya dari mana? Nilai yang ini. Tinggal diturunin ini aja kan, ya nggak? Nih, lihat ya semua teman-teman ya. Jadi yang ada dapat di sini kita turunkan nilainya ke sini karena kan recognize-nya di prior years, berarti di 2019 gitu kan. Kita pindah-pindahkan. Nah, nilai ini dapatnya dari mana? Sorry, kok udah dibalik. Dari yang 2020 tadi. Ya, bentar. Dari 2020. Dari, berarti yang ini dikurangi kan? 3240 Iya, dikurang 1125 dapatlah 2115 gitu kan. Kemudian ini juga gitu. Nah, selanjutnya. Terus di 2021 itu udah jadi ada 4,5 untuk yang revenue-nya. Kemudian untuk yang cost-nya tadi kan 4.050 ya, 50.000 kan. Jadi ada kenaikan 50.000. Tapi dia masih untung kan, masih ada gross profit di 450.000. Terus lanjut juga ke tahun berikutnya, ya. Jadi ini juga begitu. Jadi 80 kemudian dikurangin, hasilnya dapatlah nilainya yang ini. Jadi kalau ini sih situasinya masih ini ya, maksudnya biaya itu masih bisa mengcover, nilai kontrak itu masih bisa mengcover dari biaya-biayanya kan, sehingga ya masih untung. Aduh maaf ya ribet bentar. Oke, terus sampai di sini oke semua atau ada yang ragu nilainya dari mana, dapatnya dari mana, ini dari mana, itu dari mana, ada yang ragu? Aman? Berarti tadi apa aja? Pertama kita harus mengetahui apa dulu, identifikasi dulu ya, cost-nya apa aja gini kan. Kemudian nanti kita hitunglah berapa percentage of completion-nya. Makanya dia dinamakan dengan percentage of completion method karena dia memang berdasarkan persentase dari masing-masing per tahunnya gitu kan. Nah, setelah kita ini ya bye. Baik. Nih. Sorry kita sampai mana tadi yang ini ya? Mana tadi yang schedule-nya? There you go. Nih. Nah, ini adalah schedule untuk mencatat. Jadi apa aja di sini yang kita akhirnya kita tahu kan, oh gross profit per 2019 ini 125, kemudian di 2020 ini 324 gitu kan. Nah, itu kita dapat nilainya di situ. Oke. Nah, kemudian setelah ini berapa nih percentage completion-nya? Berarti dia masing-masingnya tuh ada benar ya 125, kemudian di sini adalah nilainya itu ada 324 ya. Oke. Nah,
Nah, selanjutnya, ini kan tadi yang udah kita dapat ya nilainya. Setelah itu kita langsung ke, jadi ini kan kasusnya kalau di sini tadi dia nggak ada rugi ya nggak? Tapi ada juga beberapa kasus di mana misalnya tahun pertama itu dia untung, kemudian tahun kedua rugi, terus tahun ketiga dia untung lagi. Jadi tapi secara keseluruhannya sih dia untung dengan nilai kontraknya terhadap biaya-biayanya gitu kan. Tapi misalnya ada di satu tahapan di mana nanti ada schedule ya, kayak tadi yang kita catat di sini nih, kita bisa lihat di sini ada schedule yang misalnya ada ruginya nih nanti, tapi sebenarnya secara keseluruhan untung. Itu namanya nanti ada unprofitable contract, kita akan masuk jadi kontraknya tidak menguntungkan ya gitu ya. Jadi misalnya kita dikontrak untuk bangun gedung, nilai kontraknya 1M, ternyata biayanya 1,1, nah itu berarti kan rugi nih 100 juta. Nah itu yang aplikasinya ya. Nah, tadi yang saya bilang juga pembayarannya itu pun bervariasi kan. Jadi kalau misalnya kita dikontrak 1M, tapi kalau selesainya lebih cepat gitu, nanti bisa dikasih bonus. Nah, itu ada beberapa kondisi yang menyebabkan nilainya itu bervariasi gitu. Jadi tergantung nanti bagaimana ya. Kemudian kita lihat ya, jadi schedule-nya udah sampai sini kan, kita bikin jurnalnya. Jadi kita jurnal untuk merecognize revenue dan gross profit-nya. Bisa lihat ya teman-teman di sini. Jadi construction in progress-nya di debit untuk yang ya CIP untuk yang gross profit itu adalah senilai 125 nih. Kemudian in construction expense-nya ya, berarti ini di 1 juta. Kemudian revenue dari long term contract-nya adalah nilainya berapa? Jadi totalnya itu adalah revenue-nya itu sendiri 1.125 gitu ya. Itu untuk mencatat recognized revenue dan juga gross profit. Nah, bagaimana dengan completion of the contract? Apa nih kira-kira di sini nilainya? Billing in construction. Nah, kalau misalnya berbicara tentang completion of contract, apakah di 2019 ini ada pencatatan ya kira-kira? Ada nggak? Jadi billing in construction, ya sudah selesai begitu billing on construction-nya. Jadi nilainya itu nanti ketika sudah selesai dicatat. Berarti di tahun 2019 ini ada nggak ya pencatatannya? Nggak ada ya? Ya kan? Kita lihat ya. Terus lanjut 2020 berarti apa? Tunggu, siapa yang bisa? Siapa yang bisa ya? Wait. Aduh, saya nggak bisa lihat. Siapa yang bisa? Yang ngomong aja deh langsung. 2020 ini apa pencatatannya? Profitnya 199.000, Bu. 199. Ya. Terus construction expense-nya 1.916. Iya. Ya totalnya yang kreditnya 2.119. Itu dari mana? Gimana? Dari revenues yang 2020. Recognition in current year. Dari mana? Dari mana? Ya, Areta ya, silakan Areta. Kalau yang untuk gross profit-nya Bu ambil dari recognition in current year yang 199. Terus yang untuk contraction expense-nya ambil yang cost-nya 1.916 terus ditotalin aja. Jadi 2.115 Bu. Atau dari revenues-nya yang 4.500 kali 72%. Ya, jadi yang di recognize di tahun ini ya, di current year ya. Jadi current year 9, kemudian construction-nya itu ada yang juga berdasarkan nilainya di setelah ini ya, karena kan setelah kita kurangi dengan yang prior kan 1.916. Begitu juga dengan yang nilai revenue-nya itu adalah 2.115 gitu kan. Kemudian lanjut ke tahun 2021, siapa yang bisa? Iya, Bu. Anissa ya. Selain Anissa, ada yang mau ngomong? Selain Anissa, ada yang Saya, Bu. Gimana? Ya, silakan Adit. Yang 2021 yang construction in process-nya itu 126.000. Terus construction expense-nya 1.134.000, yang revenue from long term contract-nya 1.260.000. Oke, berarti total dari untungnya itu setiap tahunnya berapa tuh dia jatuhnya? Total dari gross profit-nya semuanya. Berarti 125 ya, ditambah dengan 199 ya kan? Tambah 450, Bu. 450. Oke, 450.
450, Bu. Nah, ini yang tadi saya bilang billing on construction ini dicatat di tahun 2021. Jadi ketika pencatatan completion of contract, ya kan? Oke. Terus lanjut ya. Jadi ini ketika sudah Oke, ini adalah content dari proses account-nya ya. Jadi ketika dia close, completed ya, itu nilainya adalah 4.500.000 gitu kan. Jadi ini kelihatan ya di sini ya. Cost-nya misalnya di 2019 itu 1 juta, kemudian gross profit-nya itu 125 itu kan. Kemudian di sini juga cost-nya sekian, gross profit sekian, kemudian dapatlah nanti totalnya itu sama nilainya dengan nilai kontraknya ya. Nilai kontraknya itu adalah 4.500.000 setelah dikurangi cost gitu. Dapatlah ini kan kalau cost berarti kita di sini ada biayanya juga di sini yang keluar kan. Karena biayanya tuh sendiri kan tadi berapa 4.050.000 sampai akhir ya. Ya enggak? Oke, terus lihat di sini jadi kemudian ini adalah presentation dalam financial statement-nya ya. Jadi tadi kan kita mengetahui nilai kontraknya 4.500.000 gitu kan. Kemudian billing to date-nya tadi ada di soal ya 900 untuk yang ini untuk di tahun 2019 ya teman-teman lihat di sini. Jadi ada sini ambil revenue. Terus ini juga presentasinya yang muncul di financial statement. Oke. Nah, sini ya. Jadi revenue from long term contract kita catatnya di income statement ya. Kemudian berapa cost-nya sehingga dapat gross profit-nya di tahun 2019 nih di sini. Kemudian begitu juga dengan di billing-nya itu keluar di statement of financial position. Oke. Ini juga di tahun 2020 ya kan, di tahun 2021. Oke, di 2021 tuh dia di sini. Jadi nggak ada construction in progress-nya. Nah, itu yang tentang percentage of completion method. Nah, jadi kan teman-teman bisa lihat ya tadi ya, kalau percentage of completion method itu ya berarti kita cari dulu gitu berapa persen misalnya complete-nya per tahun. Oke, jadi udah tahu ya tahapannya apa aja tadi kan, mulai dari menghitung percentage-nya, kemudian nanti itu akan kita buat schedule-nya. Schedule-nya itu nanti kan kita mengetahui revenue-nya. Revenue itu dapat dari mana? Kita kalikan dengan percentage-nya kan, kontrak yang tadi kita dapat nilai 4,5 juta, 4,5 juta, kemudian kita kalikan dengan percentage of completion yang didapat sebelumnya. Oke, jadi ini ya. Nah, jadi kalau tadi kan, terus teman-teman juga harus ingat kalau misalnya billing, jadi billing itu berarti kita mencatatnya ketika prosesnya sudah selesai dan itu nilainya sebesar apa? Sebesar nilai kontraknya, ya kan? Kayak tadi kan 4,5 juta tuh. Sekarang kita masuk ke, nah ini perbedaan dari schedule, teman-teman bisa lihat sekilas ya perbedaan dari yang tadi. Kalau yang ini kan yang cost recovery nih, kalau tadi kan percentage of completion. Kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan cost recovery atau zero profit. Jadi bedanya itu dengan percentage of completion itu dia, tadi kan saya bilang di awal, dia tidak mengakui gross profit-nya sampai kontraknya selesai. Jadi kalau tadi kan di percentage of completion dia kan mengakui gross profit kan. Kita tahu nih di tahun pertama berapa, tahun kedua berapa gitu kan. Nah kalau di sini dia tidak mengakui gross profit-nya sampai kontrak selesai. Jadi bedanya itu kalau percentage tadi gimana gross profit-nya? Dipecah-pecah gitu kan. Jadi kayak dibagi dalam beberapa periode. Jadi tergantung dari misalnya berapa persen nih dia menyelesaikan pekerjaan di tahun itu gitu. Nah, jadi kalau kita bisa lihat, ini ya kita ringkaskan apa saja yang menjadi ciri-ciri. Oke. Kalau bisa kita lihat di sini kita buat di bawah lagi ya. Sekarang kita lihat apa saja yang menjadi perbedaan gitu atau apa saja yang menjadi ciri-ciri dari metode cost recovery ini. Oke. Pertama itu dia tidak mengakui gross profit. Jadi dia tidak mengakui gross profit maksudnya tidak mengakui sampai It's 11 hours. Tidak mengakui gross profit sampai project-nya ya. Saya izin ya matiin video ya karena saya sekarang pakai mobile data. Lampunya masih mati. Tahu nih kenapa. Jadi
Jadi selama proyeknya itu masih berjalan, ya kan? Selama proyeknya masih berjalan itu dia tidak ada pengakuan gross profit. Ya. Oke. Kemudian itu yang kedua itu adalah selama proyeknya masih berjalan, ya. Jadi kan tadi dia tidak selama proyek. Nah, revenue dari long term contract. Jadi di sini nanti akan ada namanya revenue from long term contract. Itu nanti tetap akan, karena kita mencatatnya untuk ini ya, untuk melakukan schedule tadi. Jadi gross profit kan tidak, revenue from long term contract dan gross profit beda ya. Jadi revenue from long term contract. Jadi yang berarti kalau dalam hal ini tadi yang mana, kalau di percentage of completion yang mana tuh revenue yang tadi yang dikali dengan percentage-nya itu kan yang di atas kan, kemudian dapat cost berapa, kemudian dapat gross profit. Jadi selama proyek masih berjalan, kalau untuk yang cost recovery ini, revenue from long term contract-nya tetap diakui. Oke. Jadi, tapi dia nanti nilainya itu hanya sebesar cost yang sudah terjadi di periode itu gitu. Jadi nanti jatuhnya sih nilainya sama, karena kan dia nggak mencatat gross profit kan, ingat nggak? Kan kayak tadi saya lihat sekilas itu kan dia dapatnya 0 semua di gross profitnya dicatat. Jadi nilainya itu sama dengan construction expense-nya. Jadi kalau misalnya dia ya construction expense. Nah, kemudian berikutnya itu adalah seluruh gross profit-nya itu diakui ya. Jadi seluruh gross profit-nya itu diakui, tapi kalau kontraknya sudah selesai. Ya. Diakui pada saat ya diselesaikan. Nah, gitu ya. Jadi untuk yang metode cost recovery itu seperti itu. Nah, biasanya cost recovery ini tuh dilakukan kalau misalnya ada hal-hal yang mengakibatkan percentage of completion tadi itu tidak bisa dilakukan. Jadi ada kesulitan dalam pengukuran progres begitu kan untuk memastikan pembayaran, atau misalnya ya tidak bisa nilainya tidak bisa dipastikan begitu. Nah, itu digunakan cost recovery karena kan tidak bisa karena kan kalau yang di cost recovery kan nggak perlu per tahun begitu kan, gross profitnya tidak diakui per tahun, tapi nanti di akhir kontrak itu baru diakui begitu ya. Kita lihat, kita balik lagi ke yang tadi. Sorry. Bentar dulu ya, harusnya dia muncul. Kenapa yang muncul yang lain? Sebentar ya, saya kehilangan akses PowerPoint. Jadi sampai di sini ngerti ya perbedaannya? Maksudnya dalam judulnya ya, tapi kita belum lihat contohnya. Jadi ini ya. Jadi dia bilang only after all costs are incurred gross profit is recognized. Contohnya adalah di sini teman-teman bisa lihat. Jadi revenue-nya tadi kan setelah kita lihat ya revenue-nya itu sama dengan masih bagus kan jaringan saya kan, di sini muncul unstable. 1 juta. Nah, kemudian juga sama dengan proses, sehingga gross profit-nya di sini itu tidak diakui secara setiap tahunnya gitu kan. Tapi kan teman-teman bisa lihat baru di tahun akhir kan nanti di sini. Itu perbedaan dari yang sebelumnya gitu kan. Nah, itu aja sih bedanya kalau yang untuk cost recovery dengan yang gross profit ini. Jadi kalau misalnya kenapa dia pakai ini ya bisa jadi karena syarat-syarat yang tadinya misalnya di percentage of completion tuh harus ada nilai yang ini yang diketahui, tapi tidak bisa dideteksi sehingga digunakanlah metode yang cost recovery gitu. Jadi itu alternatif yang dipakai gitu kan. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi tapi intinya gross profit-nya tetap ini ya sama gitu, walaupun digabungkan itu nilainya sama. Jadi ini langsung dikali aja 100%, ya kan? Jadi kan cost-nya diketahui juga 4.050 kan? Ketahuilah gross profit di sini 4,5. Jadi
sebenarnya dari awal pun juga tadi kita udah tahu ya, kalau misalnya nilai kontraknya 4,5, tapi tadi kan biayanya katanya 4 juta. Cuma di schedule yang informasi yang diketahui kan tadi diketahui totalnya 4,50 kan. Nah, 4.550 ya. ya benar, jadi sebenarnya kita udah bisa mendeteksi juga sebenarnya dari awal, oh iya ternyata, tapi masih untung lah Ada kenaikan. kita 4,5 gitu kan, jadi 450 gitu. Oke, berarti selanjutnya kita bikin jurnalnya ya. Nah, di sini seharusnya ada yang satu ini. Jadi di sini ini ya, recovery method. Oke, di sini kemudian kita mencatat construction expense-nya kan sama ya. Kalau yang kan sama aja tadi. Maksudnya kalau ini kan, kalau tadi kan kita mencatatnya per tahun ada berapa gitu nilainya kan. Ini terus ingat nggak perbedaan yang sama yang tadi, teman-teman? Kalau ini kan tetap sama lah di paling akhir. Kalau yang tadi kan per tahunnya ada juga di situ gross profit-nya berapa gitu kan. Kalau di sini kita cuma mencatat yang ini aja. Yang cuma berapa construction expense di debit dan revenue from long term contract-nya itu sama nilainya dengan yang 1 juta juga. Nah, tapi yang di gross profit-nya itu diakui di tahun 2021 in total. Jadi kayak udah semuanya gitu dicatat di sini. Ingat kan kalau yang tadi di sini kita catat apa? Per tahunnya kan? Di percentage of completion. Ini ada nilai gitu. Kalau di sini enggak. Kalau yang di recovery method enggak ada. Langsung aja ke yang 2021. Terus langsung ini sama ya, billing on construction progress-nya di 4.500.000 nilai kontraknya dia. Ya, tuh. Oke, jadi ini kelihatan ya tadi percentage of completion-nya berapa? 125. Kalau yang tadi kan ini ya diketahui kan, kita bisa lihat di sininya tadi kan. Sehingga cost recovery-nya di 4,5. Oke. Kemudian ini adalah di statement of financial position-nya ya untuk di tahun, kalau ini kan udah digabung nih, di tahun 2019 itu nilainya construction in progress-nya itu 1 juta. Kemudian billingnya kan diketahui di soal tadi kan 900 gitu. Kemudian di tahun 2020 ini juga dia mencatat ini pencatatannya kita kurangi dengan ada excess billing ya 100.000, kemudian di sini ada accounts receivable 100.000 di 2019 ini. Oke, kemudian ini juga billingnya tadi ada 3.300 ya dikurang dengan construction in progress-nya 2.916. Oke, sehingga dapat lagi nih. Kita lihat. Nah, jadi tadi itu perbedaan antara pencatatan dengan menggunakan metode of percentage of completion dengan yang cost recovery. Jadi tadi bisa lihat ya perbedaannya, kalau cost recovery ya kita nggak bisa catat gross profit-nya per tahun gitu kan, dia cuma mencatat di akhir. Nah sekarang kita masuk ke yang namanya long term contract loss. Jadi maksudnya ada losses ya, ada kerugian gitu kan di. Jadi beda juga, ada yang loss in current period on a profitable contract, kemudian ada yang loss on unprofitable contract. Jadi loss in profitable contract ini kontraknya itu dia masih menguntungkan gitu, tapi tapi dia nilainya itu lebih tinggi dari cost-nya. Ada misalnya di kontraknya di tahun. Jadi ini percentage-nya, jadi ini untuk yang percentage completion method ya, kita bisa lihat estimated cost-nya increase katanya, require current period adjustment. Ya, jadi di pertengahan misalnya tadinya cost-nya kita estimasinya cuma kayak 400.000. Tiba-tiba di tahun kedua itu naik jadi 450, nah kayak gitu. Dan itu bisa mengakibatkan loss misalnya. Nah, itu kita akan lihat nanti contohnya ya. Nah, kemudian ini juga loss on unprofitable contract. Tapi kita lihat dulu yang pertama ke profitable. I think iya. Ya, profitable. Jadi di sini diketahui bahwa ada contract price nih. Jadi kan nilai kontraknya tadi 475 gitu kan. Kemudian cost-nya ya di current year itu masing-masingnya itu ada 150, 287 gitu. Kemudian estimated cost to complete. Nah, estimated cost to complete-nya ada 450, kemudian 215. Kalau di sini kan nggak perlu ya karena kan udah complete, udah selesai ending-nya di tahun 2020. Kemudian juga billing to customer ya ini, kemudian cash receipt from customer current year. Ini adalah
senilai senilai ini. Kemudian dibilang prepare journal entry to record mencatat revenue and expenses, ya. Nah, assume bahwa estimated cost to complete at the end of 2019 ada 215.436, dia bilang gitu. Kita lihat caranya gimana. Oke, jadi pertama kita tadi ketahui bahwa cost incurred sudah, jadi cost-nya itu adalah 150.000 tadi ya. Jadi di sini adalah ada 3 tahun ya, 3 tahun, kemudian nilai kontraknya berapa? 675, kan? Kemudian estimate to complete-nya itu di tahun kedua. Jadi kalau teman-teman punya ya atau print out PPT-nya kan bisa lihat soalnya ya. Karena ini kan saya nggak balik lagi. Itu ada di info di awal tadi. Kemudian ada berapa? Jadi ketika di sini kita berarti total contract cost-nya itu adalah 600.000 gitu kan. Kontrak price-nya 675, cost-nya 600.000, itu nanti kita dapat di sini adalah percentage of completion-nya. Ini dapatnya dari mana tadi? Masih ingat ya? Masih ingat nggak dapat dari mana ini 25%? Masih, Bu. Ya, dari mana Mutia? Dari yang 1 juta per 4 juta dikali 100% tuh, Bu. Yang ini. Yang ini. Oh. Kalau yang ini dapatnya dari mana? Nilainya berarti 150 per 600 kali 100%. Ya, berarti 150, jangan lupa ya. Jadi cost incurred to debt-nya dibagi dengan kontrak totalnya ya. Jadi dapatlah 25%. Nah, begitu juga di tahun berikutnya. Ini kan di tahun pertama ya. Di tahun pertama 25%. Nah, kemudian di sini juga, oke sebentar dulu. Revenue recognizable-nya adalah dapatnya ini, bentar kita lihat dulu ya. Jadi ini kan tahu ya, sebentar dulu. Oke, lihat dulu. Harusnya di sini ada nilai yang lain. Kita lihat satu persatu dulu ya. Jadi contract price-nya di sini berapa? 675. Kita lihat tahun kedua. Tahun kedua itu adalah 437. Tahun kedua berapa tadi? Wait. Benar nggak ya? Di tahun kedua dia tadi 287. 400, Bu. 287 ya. Kenapa di slide-nya munculnya segini? Ya, di catatan saya ini juga 287. Wait. No. Ini adalah sebentar. Jadi cost incurred to di tahun 2015, di tahun 2019 tunggu sebentar. Iya, saya juga lihatnya sih itu dinilainya di sini ya. Soalnya tadi berapa? Soalnya tadi dia adalah 287 yang untuk yang iya ya. Cost incurred to debt-nya. Coba saya lihat dulu yang di buku ya. Saya nggak tahu nih kenapa beda. Tapi hasilnya di sini sama sih sebenarnya. Dia itu long term. Ditambahkan sama tahun sebelumnya bukannya ya, Bu? Coba sebentar. Tahunnya jadi segitu. Di sebelumnya dia berapa? Ya, Bu, ditambah 150, Bu. Ditambah 287, 400 sama. Jadi ditambah dengan Tahun sebelumnya. Ya. Itu karena dia ngasihnya per tahun ya. Karena kan ini nggak kumulatif ya. Kalau tadi kan dia kan based on kumulatif ya kan cost-nya. Ya. Jadi 150 tambah 287 berapa? 437, 400. Oke, benar ya. Bentar saya cek dulu sini. Jadi kalau di sini kan infonya dia kasihnya per tahunnya ya kan. Kalau yang tadi kan dia udah kumulatif ya kan? Maksudnya enggak? Ya. Oh iya, thank you. Ini ya. Jadi kalau yang tadi, jadi cost incurred to debt ya, ini juga saya lupa ingetin. Incurred to debt itu yang kumulatifnya. Ingat ya tadi di awal ya, cost incurred to debt itu adalah yang kumulatif. Karena kalau di soal kan cost incurred current year. Beda ya. Jadi kalau yang tadi cost incurred, lupa saya ingetin itu. Jadi kalau cost incurred current year berarti dia emang yang per tahunnya. Tapi kalau cost incurred to date itu berarti kumulatifnya. Berarti makanya tadi penambahan dari 150 dengan 287, 400, ya kan? Nah, kemudian berikutnya estimated to complete-nya berapa? Di sini 215 ya. Ya. Kemudian dapatlah di sini percentage of complete-nya adalah 67% ya. Kemudian nilai kontraknya di 675. Sekarang kita coba yang di atas dulu yang kontrak price-nya dulu ya, sampai di situ nanti baru kita coba yang next-nya. Kita merecognize revenue. Jadi sebenarnya ini kan tadi kita buat terpisah kan. Setelah kita buat ini, barulah kita buat yang schedule-nya, yang ada misalnya gross profit-nya berapa di situ.
Nanti kita coba yang atasnya dulu kayak tadi. Teman, saya nggak tahu tapi di sini ada nggak yang next-nya? Oh beda. Ingat nggak kalau tadi kan tampilannya, kalau ini kan dia langsung gabung nih. Sebenarnya intinya sama aja, cuma kalau yang di slide yang saya punya ini dia terpisah sama kayak yang kita bikin yang tadi. Nah, coba ya. Gimana ya, saya bikin baru atau gimana ya? Nah, jadi kan kita udah sampai nih. Teman-teman bisa lihat ya, di sini 67%, ini sampai sini ya, komplit ya, sama kayak yang tadi. Jadi contract price-nya itu di akhir adalah 675. Nah, kemudian kalau yang tadi kan berarti kan revenue-nya berapa, kemudian kita kurangi dengan cost-nya berapa kan, sehingga dapatlah di sini 750. Nih, ingat nggak yang tadi recognition prior? Atau kita coba bikin di ini ya, di Excel ya. Oke. Wait, bentar. Kalau yang ini kan dia gabung nih, kebayang nggak kalau yang tadi kita kan bikin schedule-nya terpisah. Jadi kita bikin satu-satu. Nah kalau bisa nanti teman-teman bikinnya kayak gitu pas di ujian. Kalau misalnya ada soalnya di ujian. Wait. Kita dulu ya. Oke. Oke, kelihatan ya. Jadi berarti tadi di tahun 2000 berapa pertama? 2000 berapa dia tadi? 18 ya? 18. Nah, Ya, Bu. ini kan kita catat nih. Di sini to date-nya berapa gitu kan. Kemudian kita catat juga recognize revenue in prior-nya kan, prior year. Kemudian di sini kita catat recognize in current year, ya kan? Recognize revenue in current year-nya. Oh iya, baru ingetin dari tadi. Pak ingetin. Oke, good job. Nah, berarti di 2018 kan kita tahu apa tadi? Apa aja tadi yang kita bikin kalau di schedule ini revenue-nya, kemudian berapa cost-nya gitu kan? Kemudian berapa gross profit-nya gitu kan? Gross profit. Berarti di 2018 ini berapa nih di sini cost to debt-nya? Coba lihat di soalnya. Teman-teman pegang nggak? Berapa di situ nilainya? Sorry, revenue-nya. Revenue-nya berapa? Kan tadi kan berapa? Percentage-nya di pertama itu tadi berapa persen? Ingat nggak? 25%, Bu. Nah, nilai kontraknya adalah 675, ya kan? Iya nggak? Iya, Bu. Iya. Kali 25% gitu kan. Nah, dapatnya di sini berapa? Saya udah punya jawabannya, jadi saya cuma nanya aja. Berapa di sini jawabannya? 168, 750. 750. Ya kan? Nah, kemudian cost-nya di sini berapa? Cost-nya di sini adalah berapa tuh? 4. Cost incurred to debt-nya tadi berapa? Berapa? 150. 150. Kan 150.000. Nah, sehingga dapat di sini gross profit-nya itu adalah senilai berapa dikurangin aja ya? 18.750. 18.750. Oke, lanjut. Nah, berarti kan prior-nya nggak ada, berarti kita tinggal pindahin nilainya aja di sini ya. Sama kan? Masih ada baterai kan? Masih ada baterai. Handphone. Nah, terus di tahun 2019 ya? Iya, Bu. Nah, kalau tadi kan dia kita coba ya, berarti revenue dan ini juga satu dulu nih. Oke. Revenue. Kemudian gross profit, coba sambil dicari juga ya berapa, nanti saya bikin di sini biar teman-teman yang lain bisa lihat juga. Gross profit berarti di sini berapa revenue-nya? 675 juga kan? Dikali dengan berapa persen tadi? Yang kedua ini percentage of completion-nya 67%. 67%. 7%. sehingga nilainya dapat
Berapa? 283. Nilainya berapa? 67% kali 675 ini. 452. 452, 250. 50. Nah, oke. Nah, ini kemudian cost-nya di sini berapa tadi? Cost to debt, ya kan? Cost to debt-nya berarti itu kumulatifnya. Sama ya, tadi kan diingetin. Jadi berapa? 437, 400 ya. Kalau yang cost in current year-nya berapa? 287, Bu. 187. Nah, sekarang kan dia di sini yang perlu kita catat adalah cost to debt-nya. 437. Kemudian gross profit-nya menjadi berapa? 850 ya. 14.850. Iya, Bu. Oke, nah kemudian nilai yang ini kita tinggal pindahkan ke sini gitu kan. Karena kan dia di tahun sebelumnya nih, sehingga dapatlah di sini pengurangannya ya. Jadi dapat ini kan kita kurangi ya dengan ini gitu. Oke. That's it. Sorry, ya ini ikut juga. Jadi, nah kelihatan ya kalau ternyata di sini ada minus 3.900 di sini gross profit-nya. Tapi kita lanjut dulu ke tahun berikutnya di 2020 ya. Itu berapa? Coba. Di sini yang tadi dibilang kayak kita bahasnya tentang loss, ada long term contract loss dibilang di situ kan. Kemudian di sini berapa? Sama ya nilainya atas ya. Ini udah 675 ya karena sudah 100% Iya, ya kan. 100%. Ah, jadi di sini cost-nya berapa? 652, 836. Dapatnya dari kumulatif yang tadi ya. Iya, Bu. Benar nggak? Berarti jatuhnya 437 itu tambah berapa tadi yang akhirnya dia biayanya? Ditambah 215, 436. Ah ya, oke. Jadi di sini 652, 836. Ya. Jadi itu ya perbedaannya. Jadi di sini kalau di sini kita pakai adalah yang kumulatifnya. Sehingga dapatlah gross profit-nya senilai 22.164. Ini juga tinggal kita pindahin ke sini ya. Turunin ke bawah aja. Oke. Nah, kemudian dapatlah di sini ininya ya. Formulanya itu jadi di sini 22 ya, 22 sorry di sini jadi berapa? Pokoknya ini dikurangin semua kan, juga dikurangi nilainya, kemudian dapatlah di sini gross profit-nya senilai positif atau negatif? Coba jadi berapa? Positif 7.314. 314. Nah, gitu ya. Jadi ini yang oke, jadi ini summary-nya. Kalau yang tadi di slide itu, kita balik lagi ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau di 2018 itu, oke ini Aulia Rahman kayaknya bolak-balik dulu dari tadi nih, jaringan ya. Nah, bentar saya udah set co-host belum sih? Udah deh belum co-hostnya di sini. Bentar saya stop share dulu ya. Stop share, terus kemudian saya lihat dulu ada nggak co-hostnya nanti. Oh ada nih, ada Hania sama Tiwi. Otomatis co-hostnya. Kita back lagi ke yang tadi ya. Masih kelihatan ya? Nah ini kan di tahun ini juga kita dapat nilainya sudah kita cari ya. Jadi akhirnya dapatlah di situ gross profit-nya adalah di tahun pada saat completion-nya ya senilai 7.314. Nah, jadi di sini kan kalau kita lihat berarti kayak ada rugi ya nggak ada rugi interim. Jadi maksudnya rugi interim itu ya berarti dia rugi pada periode tertentu. Jadi di tahun kedua itu ada di sini ada turun gitu kan. Nah, ternyata dia rugi nih sebesar 3.900. Oke, jadi ini coba kita lihat dari gross profit misalnya kan. Di tahun pertama dia gross profit-nya tuh 118.750 gitu kan. Ya enggak? Kemudian di tahun kedua pengakuannya turun ya. Jadi maksudnya gross profit-nya tuh nilainya tuh turun dari tadinya kan dia 18.000 nih. Ternyata 14.000 nih ya karena ada ini ya
ada rugi ternyata di sini, makanya dia memang nilainya tuh turun di sini jadi 3.900 gitu. Kita lihat sekarang bagaimana jurnalnya. Jadi back yang tadi lagi. Back ke yang slide-nya. Slide. Where is it? Yes, one. Oke, jadi ini yang tadi kita buat ya, gross profit-nya di sini kan dia langsung buat gitu kan. Nah, kalau tadi kan saya bikin kayak kita rincikan, nah, di sebenarnya ada juga rincian di sini. Dia langsung aja, tapi teman-teman terserah sih mau yang mana, tapi saya rasa sih bagus yang kayak tadi ya, kita bikin schedule-nya kemudian complete. Oke. Nah, ini kemudian pencatatannya. Ya, jadi peletakannya itu pertama itu dia berarti di 2018 construction in process-nya itu udah 18.750 ya. Jadi ini revenue-nya itu di 168 ya di sini ya. Teman bisa lihat di sini kan. Kemudian gitu juga di tahun ini sebenarnya dia harusnya di sini ya, ini harusnya nilainya di debit ya, 3.900 nih ya. Ya nggak? Ini agak masuk ke sini nilainya. Jadi ini harusnya di atas 28. Ya, jadi harusnya ini di debit, ini di atas construction ini expense, saya nggak tahu ini di slide-nya. Jadi kan ini kan sebenarnya construction expense-nya 287.400 di debit, kemudian construction in process-nya di kredit dengan yang revenue from from long term contract ya, karena dia ada rugi kan ya nggak? Di sini teman-teman harus ingat juga, karena dia tadi ada rugi sebesar 3.900. Nah, kalau misalnya dia nilainya, kalau dia untung tadi misalnya, kita catatnya di debit atau kredit? Debit. Debit. Di debit. Ya, debit. Jadi yang 2018 dan 2020 itu sama. Oke, debit. Nah, kalau misalnya dia, jadi ini nggak tahu nih apa pengecoh atau gimana, cuma kan maksudnya ini dia posisinya itu sebenarnya di atas juga kan ya, tapi dia posisinya ini sebenarnya melihatkan perbedaan ke teman-teman juga sih. Tadinya dia construction in process di debit, kalau misalnya dia nilainya positif, kemudian ketika negatif itu di kredit sebesar 3.900, tapi ini dijorokkan. Nah, ini harusnya kan yang di debitnya kita mencatatnya kan biasanya kan dari atas di debit dulu kan. Nah, gitu. Nah, jadi berarti ketika misalnya ya memang ada loss di situ, loss in current period dia bilang. Jadi kayak di periode tertentu ya ada loss, tapi dia kembali normal lagi gitu. Di mana nanti si construction in process-nya itu ada di positif gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya nah itu yang untuk yang loss on long term, nah ini udah masuk unprofitable. Berarti tadi kan yang profitable ya. Jadi dia ada dua tadi, yang profitable contract dan juga unprofitable contract. Jadi untuk yang profitable gitu aja sih. Dia ada loss ya, tapi secara keseluruhan sebenarnya dia untung gitu. Jadi ada di current period-nya aja yang ada loss-nya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang unprofitable contract. Unprofitable contract. Nah, ini tadi dibilang apa? Unprofitable contract under both percentage of completion dan juga cost recovery method. Jadi kalau yang profitable contract ini untuk yang percentage of completion method only, dia bilang gitu kan. Kalau ini juga unprofitable, ini bisa di percentage of completion dan cost recovery method. Yang di company have to recognize in the current period loss-nya. Jadi ada expected contract loss di situ. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah mengerti semua nih nilainya dari mana, kemudian apa saja yang perlu kita catat begitu. Nih ya. Ini tadi kalau di sini kan dia langsung nih, kalau misalnya tadi yang teman-teman bisa juga buat schedule-nya kayak yang tadi saya buat sehingga ketahuan gitu berapa gross profit per tahunnya, kemudian apakah dia itu revenue recognition-nya di awal itu negatif atau positif atau loss atau ada gain di situ. Oke. Sekarang kita lihat ke yang loss on unprofitable contract. Nah, jadi di sini sama ya dia. Sorry. Kita lihat. Nah,
Pertama, kita lihat dulu nih. Estimate to complete-nya itu sama ya, masih 25%. Yang tahun kedua tadi berapa persen? 64% ya? 67%. 67, Bu. 67. Coba kita lihat. 67. Ini ada, yaudah kita mengacu ke soal ini dulu ya. Jadi ada, kalau tadi kan sorry. Kalau tadi dia berapa? Yang cost to complete-nya dia berapa ya? 215 ya? Beda ya? Beda-beda di yang di highlight. Kalau tadi di estimate to complete-nya, itu dia kan di sininya berapa nilainya? Ingat nggak? 215. 215. Ya, 215, 436. Kalau 36. sekarang, estimated cost complete-nya itu adalah 246.038 gitu ya. Berarti kita lihat lagi deh satu-satu kalau gitu. Berarti kita mulai lagi dari yang membuat ini ya, kalau tadi cost to incur debt-nya 150 gitu kan, kemudian estimated to complete-nya 4,5. Sehingga kalau di awal sama ya di 5%. Nah, di tahun kedua kita fokusnya yang ke atas dulu ya. Yaudah, saya tanya aja di atas ini kira-kira berapa isinya berarti? Cost to incur debt ya, sama 437 juga ya, 400 ya. Iya, Bu. Cost to 437, complete 400. itu adalah 246.038. Nah, jadi cost to completion-nya berarti jadi beda ya. Jadi berapa persen? Coba ada yang jawab yang di sini semua, teman-teman. Kalau tadi kan, nih ya. Jadi di tahun ini, cost to complete-nya adalah 246.038. Berarti berapa total kontrak cost-nya di 2019? Total kontrak cost-nya berapa? 683, Bu. Ya, 438. 438 ya. Berarti percentage to complete-nya atau percentage completion-nya adalah 64%. 24%. Ya, kemudian ke tahun berikutnya juga sudah ini ya, jadi cost to incur debt-nya itu adalah kumulatifnya. Ditambah dengan 246.083 tadi, 038, sorry, sehingga dapatnya 683.438. Kita lihat di sini. Nah, berarti kalau teman-teman bisa lihat di sini, awalnya kan prediksinya, nah ini ya, 64 ya. Ya, 64% kan. Kemudian, sini juga, sorry. Kita lihatnya yang batas atas ini dulu ya, contract price-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini kan, tadi kan contract cost-nya pertama di tahun pertama 600 gitu kan. Kemudian di tahun kedua itu jadi 683. Ya, 683 ya totalnya ya, contract cost-nya gitu kan. Berarti jauh, ya nggak sih, jauh ya naiknya gitu total kontrak cost-nya dari 600 ke 683, ya kan? Nah, jadi ya berarti kan kalau di sini kita udah bisa membayangkan sebenarnya kalau wah dari kontrak cost-nya 600 udah naik cost-nya di 683 itu udah kalau tadi itu kontraknya 4,5 juta, cost-nya itu dari 4 juta naik ke 4.050.000 itu masih untung kan? Ya enggak? Kalau sekarang dari cost-nya 4, ya dia butuh naik cost-nya itu sangat tinggi sekali gitu dari yang 600 ini. Nah, itu kita udah bisa membayangkan lah. Dan kontraknya tetap segitu juga misalnya nilainya, jadi nggak naik. Nah, coba kita lihat ya. Jadi bagaimana kita mengakui pendapatannya. Jadi schedule-nya gimana. Kita balik ke yang cara yang tadi ya. Atau teman-teman udah ngerti nih, langsung kayak gini aja. Gimana? Mau coba yang back ke kayak schedule yang tadi saya buat atau teman-teman ngerti nih yang langsung aja kayak gini dapatnya gross profit-nya recognized. Jadi dapat ending-nya berapa gitu. Sebenarnya schedule-nya aja, Bu. Ya, back ke schedule ya. Kita coba. Iya, Bu. Back ke schedule. Tunggu dulu. Ini saya save dulu ya. Oke, sekarang kita coba lihat ya.
kita lihat nih kedua berikutnya, berarti sama ya kayak yang tadi, adalah pertama dimulai dari tahun berapa tadi? 2018. 2018. Kemudian ini adalah revenue-nya berapa gitu kan. Kemudian cost-nya berapa, kemudian gross profit-nya berapa. Kemudian di sini adalah to date-nya berapa. Cost to date-nya berapa ya, kemudian recognized prior-nya berapa. Saya singkat-singkatin aja ya. Tapi kalau kemudian di sini juga recognized current-nya. Nah, berarti di tahun 2018 ini berapa revenue-nya? Di soalnya. Revenue-nya dapatnya dari mana tadi? Kali dengan completion kan? Ya nggak? Ingat nggak? Revenue-nya dapat dari mana yang di sini? Revenue yang di sini yang ditahu Kontrak dikali persentek komplitnya. Ya, jangan lupa ya. Jadi kontraknya Iya, adalah 25%. ya 675 dikali dengan Dikali 25%. Jadi dapatnya di sini adalah 168.750. ya, dikali dengan 20 berapa tadi? 25% ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Sehingga dapatlah di sini 168 berapa tadi nilainya? 168.750. Nah, terus dapatlah cost-nya. Cost-nya berapa tadi? Kita tahu kan di awal? Cost incurred. 150. Tapi sebenarnya karena dia tahun pertama ya, berarti kan cost to date-nya kumulatif masih 150 ya. Iya. Ini juga jangan lupa, karena saya aja lupa. Jadi jangan lupa kalau ini cost to date. Jadi cost to date itu berarti kumulatif ya. Kalau yang Iya, Bu. soalnya kan dia bilang cost incurred current year, berarti itu yang per tahun yang cuma dikasih tahu ke kita. Padahal yang di sini kita butuh yang kumulatifnya. Berarti dapatlah di sini gross profit-nya yaitu senilai berapa? 18.750. Nah, gitu. Sama ya yang teman-teman mungkin bisa lihat di slide-nya juga. Terus tahun berikutnya di tahun 2019 kan revenue-nya. Ini berapa di sini? Berapa persen? 64% tadi kan? Iya, Bu. Iya, 4%. Itu adalah berapa dapatnya? 432, Bu. 432. Nah, kemudian di sini ada teman-teman akan lihat perbedaannya di sini ya. Oke. Profit. Nah, balik lagi ke yang tadi. Jadi kan tadi kita dapat tadi ya untuk yang tadi di awal itu kan diketahui bahwa ada total, balik lagi ke soal di ini ya, saya balik lagi. Nah, jadi tadi teman-teman kalau bisa lihat kan ya slide-nya, soalnya nanti kalau balik lagi saya balik sini lagi susah. Teman-teman bisa lihat yang tadi kita cari di awal itu kan ada yang cost incurred-nya 150, kemudian kita dapat yang 25% yang tadi kita dapatkan percentage completion-nya. Itu kan 64% itu kan total kontrak cost-nya tadi berapa? 683 kan? Ya enggak? Ya enggak? Ingat enggak? Guys, ingat enggak yang tadi? Iya, Bu. 683 434. Sedangkan kontrak price-nya sendiri berapa? Nilai kontraknya berapa? Nilai kontraknya kan 675 ya kan? Berarti di situ kita sebenarnya bisa tahu ya kalau ada perkiraan loss-nya enggak? Itu lebih tinggi nggak kira-kira cost-nya dari nilai kontraknya sendiri? Cost-nya 683 nih, nilai kontraknya 675. Berarti kita tahu, kebayang nggak itu untung apa rugi ya kira-kira di situ? rugi. Bayang Ibu. Secara ya, kan nilai kontraknya 675, biayanya aja cost-nya 683 gitu. Nah, jadi loss-nya itu bisa kita deteksi kan di awal gitu kan. Nah, 683 kita kurangi dengan 675 itu berapa? Berarti kita udah tahu nih 8. kita akan ada loss gitu kan senilai maksudnya di gross profit-nya itu kita akan loss-nya senilai 8.438 kan. Nah, jadi kalau untuk yang
ini untuk yang mengetahui loss on unprofitable contract ini, untuk yang di sininya kita udah tahu kita bakalan ada rugi senilai 8.438 karena kan ternyata kalau dari total kontrak kosan pertama nih 600. Kalau misalnya total kontrak kosnya 600, kita masih punya kontrak 675 ya masih untung lah gitu kan. Ternyata di tahun kedua naik nih total kontrak kosnya jadi 683 gitu kan. Sedangkan nilai kontrak kita cuma 675. Jadi kita udah tahu, oh ini bakalan ada rugi nih. Kita nggak, gross profitnya tuh bakalan loss senilai 8.438. Nah, bagaimana, berapa nilai di sini yang harus kita isikan untuk, sorry. Oh iya, karena saya isinya tadi minus ya, jadi dia bikin formula. Jadi, saya bikin berapa tadi? 8.438. Oke, sampai sini teman-teman ngerti nggak kenapa dia jadi rugi 8.438? Ada yang bingung nggak? Ngerti nggak? Nggak ada jawaban nih. Gimana? Dapat nggak intinya maksudnya gimana? Kenapa dia dapat di sini negatif atau loss senilai 8.438? Coba ulang lagi, saya mau dengar lagi deh. Dari mana dapatnya 8.438 ini? Dari Kan nilai Kontrak awal yang nilai kontraknya 75 tadi. Ya, berarti jelas ya. Maksudnya udah kebayang ya. Kan kita perbandingannya tadi kayak cost-nya berapa, kontrak price-nya berapa gitu kan. Ternyata di tahun kedua cost-nya naik melonjak tinggi dari 600 ke 683 gitu kan. Sehingga perbedaan antara kontrak price dengan kontrak cost-nya, total kontrak cost-nya itu adalah minus 8.438. Nah, karena kita sudah membayangkan atau sudah bisa juga mendeteksi bahwa adanya loss nilai 8.438, jadi di sini untuk yang nilai cost yang di sini itu kita tidak bisa menjadi nilai kumulatif lagi, tapi cost di sini karena kita udah tahu nilainya 8. Jadi kalau saya bilang sih ini kayak angkanya di sini bukan nggak ada hitungannya, cuma berdasarkan ini. Jadi berdasarkan kita udah dapat loss 8.438, kemudian revenue 432. Nah, berapa nih di sini cost-nya perkiraannya gitu? Berapa jadinya di sini? 440. 420, 438. 438. Ya, jadi saya kebayangnya kalau bisa dibilang saya bla-bla ini kayaknya angkanya ya berdasarkan penghitungannya ya. Kalau tadi kan kita cost-nya ini berdasarkan apa? Kumulatifnya kan? Nah, kalau sekarang kita udah tahu nih dia emang bakalan rugi senilai 8.438 sehingga nilai cost di situ kita dapatkan dari 432 yang dikurang. Ya, kita dapatkan dari sini. Jadi 440 ya. Ya, benar ya. 432 tambah 8 ya. Jadi di sini adalah cost-nya senilai 440 438. Jadi di sini beda ya. Kayak tadi kan kita udah tahu langsung kita kurangin. Gitu. Tuh. Kemudian sorry ya ribet, tapi kedengaran kan suara saya ya. Jadi ini adalah berarti total loss-nya kita tahu nih 8.438. Jadi prediksinya kita akan tahu nanti. Terus ini lanjut ke tahun berikutnya. Jadi kita pindahin ke bawah ya. Benar nggak ya hitung-hitungannya nanti kita lihat. Ini dipindahin ke sini dulu yang recognize in current year. Ya. Ini jadi berapa di sini pengurangannya? 26. Jadi berapa? 250. Berapa sih? 6432 kurang 168750 berapa? 63 250. Oke, 250 di awalnya. Terus lanjut yang di sini adalah 290. Nah, di sini berapa? Nilainya jadi 27.188. 27.188. Oke. Aduh. 27188 di sini negatif atau? Negatif, Bu. Negatif, Bu. Karena kan dia Karena dikurang.
kan beda, gede lagi, besar lagi dia costnya. Nah, jadi di situ kita kasih merah kali ya warnanya. Nah, itu kan teman-teman bisa lihat bahwa ternyata ada loss di situ senilai di current year-nya itu adalah 27.188. Oke, jadi dia berdasarkan kita tetap itu ya. Kita lanjut ke yang tahun berikutnya ya. Jadi pada saat dia complete itu adalah di tahun berikutnya. Tahun berikutnya ya, tahun berikutnya itu adalah 2020 ya. Oke, saya udah mulai kepanasan di sini karena mati lampu. Revenue. Dan juga gross profit. Berapa di sini revenue-nya? Dikali itu 100% ya? Ya nggak? Kan udah dikali 100%. Iya, Berarti 675 gitu. Ya, jangan lupa ya. Jadi jangan lupa ini. Jangan sampai lupa. Oke, kemudian nah, di sini tuh juga tadi kan kalau yang ini kan dia berdasarkan actual cost-nya ya. Kira-kira di tahun berikutnya actual cost-nya berapa? Setelah berapa dia yang di tahun ketiga ini actual cost-nya? Tadi kan kita tahu di soal, coba ada yang bisa ngitung nggak? Jadi berapa di tahun ketiga ini? Total kontrak cost-nya sama kan? Yang ke total kontrak cost tadi kan 683 ya? Ya nggak? Dari kumulatif, Iya, ingat kan? Nah, jadi total kontrak cost-nya di sini adalah 683. Nah, 683 ini sebenarnya actual cost kan? Kan emang segitu kan cost-nya ya nggak? Yang kita kalkulasikan di awal itu kan setelah dikumulatifkan memang dia senilai 683 kan? Ya nggak? Jadi di sini iya, Bu. 438. Nah, maksudnya gini, ketika kita melakukan pencatatan schedule seperti ini, kita jadi tahu, oh iya ya ternyata kalau tadi kan misalnya dia mencatat itu cuma per current year, per tahun gitu. Ternyata setelah kita lihat kumulatifnya, setelah dihitung-hitung, oh iya ternyata dia ada nilainya memang tinggi ya cost-nya gitu. Sehingga di sini dapatlah sama ya dia minus 8 juga kan ya. Ya enggak kan tadi kan kita dapatnya juga dari situ nilainya. Nah, ini kita pindahin ke sini. Tuh ya. Sehingga dapatnya di sini berapa? Pengurangannya adalah 243, Bu. 243. Oke. Nah, itu jadi 2 No. jadi 0. Nah, Gitu. 0 atau 0 atau what. Ya, kasih flip juga boleh. Jadi tapi sebenarnya nggak semua kasus juga ya di sini hasilnya 0. Jadi bisa aja sih berubah. Karena kan diprediksi nih, namanya juga prediksi pasti kan beda-beda. Jadi nggak semuanya juga nanti hasilnya yang di situ 0 gitu. Jadi jangan ya nanti teman-teman kok di sini nggak 0 sih hasilnya, harusnya kan 0 nggak. Jadi dia nggak harus 0 hasilnya gitu. Nah jadi kalau misalnya prediksinya tepat nih tadi kan dengan prediksi loss, nah ternyata dia hasilnya gross profit-nya 0 di situ gitu. Jadi prediksi loss-nya dengan actual loss-nya kebetulan sama. Jadi sangat berkemungkinan beda juga sih. Tapi kalau dalam hal ini tuh sama gitu kan prediksinya dengan yang aslinya. Sekarang oke, sampai di sini ngerti ya? Apalagi tadi yang tentang ini ya, cost-nya di sini. Jadi yang cost di sini, oke, ini saya bikin ya dalam kurung di sini. Cost-nya itu actual kalau di sini kan. Terus yang di sini juga actual kan, tapi yang di sini berarti di sini nggak actual ya, kayak apa ya, like prediction atau sebenarnya nggak prediction juga karena dia berdasarkan ini ya berdasarkan perhitungan dari yang setelah kita tahu gross profit kan, nah, we can call it prediction maybe ya, atau hitung-hitungan karena kan ini sebenarnya hitungannya udah jelas ya kan kita tahu kita bakalan, jadi dia nggak sesuai dengan yang kita buat di awal. Oke, kita balik ke slide ya, kita lihat. Ya kita sini aja deh. Jadi kira-kira jurnalnya gimana? Jurnalnya gimana di tahun 2018? Tahun 2018 ya, tapi gimana? Construction in process, ya kan? Apa tadi? Ingat nggak?
Contraction in process, Ya, berapa? Contraction debit, Expense. contraction expense, 18.750. Expense ya. Expense, kemudian di sini adalah revenue from Long-term contract. long-term contract ya. Long-term ya, aduh isi aja deh lengkap-lengkap. Nanti teman-teman bikinnya LT juga. Oke, itu ya. Jadi construction prosesnya adalah 18.750. 50, kemudian construction expense-nya itu adalah biayanya tuh dari 150. 150, dan revenue from long-term contract-nya adalah 168. 750. Oke, kemudian di sini berapa construction expense-nya? Di 2019. Construction expense-nya ya. Berapa? Construction expense-nya 290. 290, 438. Ya, tapi di sini apa yang berbeda tadi? Dibalik, Bu. Ini Ya. ada yang kebalik. Ya, Kena rugi. Kon- ini kualitasnya apa? Berarti kan dia rugi nih, ya nggak? Iya, Bu. Berarti kita nyatatnya gimana? Construction expense di debit, contraction in process, contraction in credit. process-nya di kredit. Oke, jadi construction expense. Kemudian di sini adalah construction in process, dan Plus Revenue from revenue from long-term long-term contract. contract. Oke, jadi di sini adalah berapa tadi? 290, 438. Kemudian in prosesnya adalah Loss 27, 188. 188. Oke, jadi teman-teman lihat nilai yang di sini. Oke. Kemudian Revenue-nya 263, 250. kemudian di tahun berikutnya construction expense adalah kira-kira masih ada nggak construction process? Nggak ada ya? Apa yang nggak ada di sini adalah construction In expense. process. construction Process. construction expense-nya berapa? 243 243. terhadap revenue. Revenue from Long-term contract. Oke, jadi dia nggak ada construction in process lagi ya. Oke, gitu. Jadi ini ini yang namanya kita bilang. Tapi ini ya, ketika construction expense-nya itu nilainya 243 ya berarti nanti di sini. Nah, kemudian ada lagi nanti namanya cost recovery method. Jadi cost recovery ini maksudnya ketika kalau misalnya tadi kan kita udah tahu nih unprofitable ya nggak, karena kan kita udah bisa mengakui loss-nya, jadi kontraknya makanya langsung diakui loss, jadi nggak ada gross profit. Tapi kalau misalnya ada loss, kita langsung dalam hal ini, dalam yang metode ini, dia memang kita tidak mengakui misalnya gross profit, tapi untuk yang loss-nya itu langsung kita akui. Jadi kita catat juga loss on long-term contract di situ. Jadi loss-nya tadi berapa? Untuk yang unprofitable ini ya. Jadi kan ini kan teman-teman harusnya kan ini adalah yang unprofitable contract. Jadi di sini kita juga akan mencatat di tahun 2019 itu adalah loss long-term contract ya. Oke. Kemudian debitnya adalah kreditnya adalah Contraction in Contraction process. in process. ini dia untuk yang tahun 2019 only ya. Jadi ini nilainya adalah 1.438. Oke, jadi itu kita sesuaikan. Kemudian
Itu ya gambarannya. Sekarang kita, bentar ya, bisa nggak ya kita latihan dulu ya? Kayaknya bisa deh, bentar. Kalau yang friend, nggak tahu. Who is it? I don't know. Nggak tahu. Nah, sekarang coba ya, saya siap punya latihan nih sama buat teman-teman. Bentar dulu ya. Ini udah ngerti ya, kita close ini. Coba lihat di problem 18.2. Oke. Apa ya? Tunggu. Saya cari dulu. Jadi ini ada soalnya. Wait. Bentar ya. Bentar. Coba saya lihat dulu. Sebenarnya ada satu lagi sih yang emang kita harus masuk. Ini sebenarnya yang franchise ini. Ya kayaknya kita bahas yang franchise sedikit dulu ya. Baru nanti kalau misalnya karena kan kita waktunya kayak tinggal cuma berapa menit ya ini. 30 menit. Jadi ini saya langsung masuk dulu ke yang franchise. Nanti kalau misalnya teman-teman nggak sempat kerjain sekarang, nanti teman-teman jadiin latihan aja. Oke, yang percentage of completion method ini. Kita lanjut ke franchise ya. Bentar ya. Jadi untuk yang tadi ya, berarti udah ada apa aja yang sudah kita pelajari tadi, ada loss ini juga ada yang unprofitable dan profitable gitu kan. Tapi kalau di unprofitable ini kita mencatat untuk cost recovery method-nya ini. Kita catat jurnalnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang satu lagi yaitu revenue recognition untuk franchise ya. Nah, jadi franchise atau apa bisa dibilang kalau bahasa Indonesia waralaba ya. Yang sekarang kayaknya lagi banyak banget ya franchise ini. Pasti banyak lah teman-teman tahu banyak sekali usaha franchise sekarang. Jadi franchise ini maksudnya itu adalah jadi sebenarnya hak khusus ya. Jadi hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan gitu untuk menjalankan suatu usaha gitu kan. Jadi hak khusus diberikan oleh pihak gitu kan, pihak lain untuk memasarkan barangnya atau misalnya menjual produknya. Nah, itu berdasarkan perjanjian yang dilakukan. Jadi ada 4 jenis franchise gitu. Ada 4 jenis arrangement atau agreement atau perjanjian yang berkembang. Itu ada namanya manufacturer retailer, jadi maksudnya dari pabrik ke pengecer, kemudian manufacturer wholesaler, pabrikan ke grosir, terusnya gitu. Kemudian ada sponsor jasa pengecer, kemudian ada yang namanya grosir, wholesaler, pengecer. Jadi, tapi paling cepat pertumbuhannya itu adalah yang sponsor jasa pengecer atau yang service sponsor retailer, kayak McD, misalnya gitu-gitu. Jadi itu yang cepat juga berkembangnya. Nah, apa yang menjadi sumber pendapatannya? Jadi kalau dalam franchise company itu yang menjadi sumber pendapatannya itu adalah pertama sale of initial franchises, ya berarti penjualan dari waralabanya sendiri ya kan. Kemudian aset dan service-nya begitu. Kemudian adalah continuing fee based on operation. Jadi maksudnya istilah iuran. Jadi ada fee juga atau iuran juga yang berkesinambungan yang nanti didasarkan kepada pengoperasian dari franchise-nya sendiri. Terus franchiser. Siapa nih? Franchiser nih siapa nih? Ada tahu nggak? Franchiser dan franchisee. Ada tahu nggak? Franchiser yang memberikan hak. Ya. Yang memberikan haknya gitu. Ya. Jadi dia memberikannya kepada franchisee gitu kan, yang mengoperasikan bisnis dari waralaba atau bisnis franchise-nya itu. Jadi jasanya apa aja yang diberikan. Jadi jasa yang diberikan itu ada assistance insight collection. Assistance insight collection ini maksudnya memilih dalam, jadi kan ketika misalnya kita mau beli franchise, itu kan lokasi jualan kita kan juga di survei dulu kan, ya nggak? Jadi saya ingat dulu pernah, suami saya pernah nanya gitu kan, kayak franchise ini, terus dia nanya lokasinya di mana, terus kayak strategis nggak, itu mereka yang menentukan. Jadi ada jasa-jasa seperti itu gitu ya, yang diberikan kepada franchise. Jadi dia
cari tahu dulu lokasinya di mana, bagus nggak gitu. Terus kemudian evaluation of potential income. Nah, evaluasi dari laba, ya dari laba yang potensial gitu kan. Kira-kira apa ya, ada nggak apa namanya potential income di sana. Kemudian adalah supervision. Nah, makanya mungkin banyaknya mungkin teman-teman tahu ya, kalau sekarang udah banyak ke franchise ya. Kayak forestry itu juga franchise. Kemarin saya juga kayak, wah kayak, tapi mereka udah banyak banget buka di Bukit Tinggi, juga udah banyak buka. Sering nongkrong nggak ke forestry? Ada yang pernah ke sana? Cobain. Saya paling suka kopi durian ya. Nah, terus supervision of construction. Berarti di sini adalah pengawasan atas kegiatan konstruksinya juga ada. Jadi makanya kalau orang nggak bisa berbisnis, mungkin mereka akan lebih memilih beli franchise aja gitu kan. Kemudian apalagi assistance in acquisition. Jadi bantuan untuk memperoleh apa ya di sini maksudnya equipment gitu kan, perabotan, peralatan. Ya, makanya kalau misalnya franchise ya mungkin mereka mirip-mirip lah ya kali penataannya gitu kan. Mungkin seluruh dunia bisa saja mirip gitu cara mereka menyusun kursi segala macam, atau mungkin pajangan-pajangan dan segala macamnya gitu. Kayak Pizza Hut itu juga mirip ya, kalau satu ganti pasti semuanya mereka ganti. Kemudian bookkeeping and advisory service, ini jasa pembukuan dan konsultasi juga diberikan. Kemudian ada lagi pelatihan karyawannya, manajemen trainingnya, kemudian quality control, otomatis mereka selalu mengontrol kan, ada pengendalian mutu di situ. Kemudian advertising dan promotion ya, jadi juga iklan. Kemudian jadi dalam franchise accounting ini itu ada performance obligation ya. Jadi performance obligation ini berarti berkaitan dengan hak untuk membuka bisnisnya, kemudian menggunakan trade name-nya gitu kan, kemudian ya mendapatkan training, help dan segala macam tadi. Nah, ini jadi apa franchiser ini dia biasanya mengenakan biaya gitu ya berupa initial franchise fee. Jadi di sini iuran waralabanya ya, untuk pembayaran yang misalnya apa aja nih yang dia harus bayar. Pertama yaitu otomatis initial franchise fee, itu payment untuk membuat atau pertama kali ya yang diberikan. Kemudian ada lagi biaya franchise-nya. Continuing franchise fee ini in return for continuing right. Jadi maksudnya sebagai imbalan sebenarnya. Jadi ada biaya franchise yang secara continue. Nah, itu sebenarnya sebagai imbalan atas hak berkelanjutan atau continuing right yang diberikan dalam perjanjian, gitu kan? Kemudian apalagi for providing management training, yaitu tadi dia memberikan management training, advertising, gitu kan, dan juga bantuan-bantuan yang lainnya. Kita lihat contohnya. Oke, contohnya. Jadi di sini ada Tam Pizza, dia enters into franchise agreement di November 1, 2019. Nah, giving Food Fight the right to operate. Jadi dia memberikan hak gitu ya kepada si Food Fight. Jadi franchisernya di sini adalah siapa? Siapa franchisernya di sini? Tapi tadi tahu franchiser siapa? Franchiser siapa di sini? Adrian? Tam's Pizza. Pizza. Nah, jadi franchise-nya Food Fight. Jadi dia memberikan hak gitu ya kepada Food Fight ini untuk beroperasi, ya kan, operate as a franchisee. Jadi udah jelas juga di sini kan sebagai pemegang waralabanya si Tam Pizza. Jadi selama berapa tahun? 5 tahun. Kemudian Tam ini dia mengenakan biaya charge Food Fight and initial franchise fee. Jadi ada franchise fee-nya initial nilai awalnya gitu ya. Biaya franchise awalnya itu sebesar 50 juta for the right to operate gitu ya. Kemudian of this amount, dari jumlah itu ada 20.000 dibayarkan ketika Food Fight itu mendandatangani perjanjian gitu kan, dan sisanya itu dibayarkan dalam pembayaran tahunan. Jadi kan ada annual payment nih, annual payment-nya tahunan itu masing-masing tuh 6.000. Kemudian Food Fight ini juga berjanji ya dia untuk membayar ongoing royalty payment. Jadi ada ongoing pembayaran royalti berkelanjutan itu sebesar 1%, ya kan? 1% dari pengeluaran tahunan. Dari penjualan tahunan, jadi kalau misalnya ada ini ya berarti ada payment royalty payment sebesar 1% gitu kan dari penjualan tahunannya dia, dan obligate to purchase product. Kemudian dia juga wajib membeli produk dari si Tam, ya kan? Dan
ya dengan harga jualnya saat ini pada ya standalone selling price at the time of purchase. Jadi ada harga jualnya mandiri yang diberikan. Oke. Kemudian apalagi the credit rating. Jadi ada credit rating atau kata ketika untuk meminjam ya. Jadi ini ada credit rating itu 8%, kemudian nilai sekarang itu adalah present value dari ordinary annuity-nya adalah 6.000 yang masing-masingnya itu didiskon sebesar 8.000 jadinya 8%, sorry. Jadi 23.957. Kita lihat ya. Jadi diskon 6.000 ini nanti dia sebagai interest revenue yang accrued pada saat payment period. Oke. Ini penjelasannya. Jadi kita langsung jawab. Jadi ini sebenarnya penjelasan di awalnya. Jadi pada what are the performance obligation katanya, and the point in time when the performance obligation. Jadi apa yang menjadi performance obligation? Apa ya? Performance obligation apa? Masih ingat nggak kemarin? Apa yang masih ingat nggak performance obligation kemarin? Apa performance obligation di situ? Ya ketika mereka sudah, apa yang menjadi kewajiban ya nggak? Nah, jadi right to the trade name market area, jadi each one is not sold separately, dia bilang, jadi ini some satisfy performance obligation at the point in time when ketika si food ini memperoleh hak atau untuk mengontrol, jadi itu adalah adanya sampai disitulah performance obligation-nya si term ini satisfied, tercapai gitu kan. Sama kayak misalnya apa ya, kalau kita kayak kemarin kita di sini juga kan saya bahas kan kayak ada bill on hold gitu kan. Ya nggak, di sini kan berbicara tentang performance obligation kemarin. Misalnya ketika mereka beli terus belum bayar, mereka beli terus bayar tapi barangnya masih di gudang, itu berarti kan di bill on hold agreement kan. Nah, kapan misalnya performance obligation-nya satisfied, berarti ketika misalnya barangnya sudah sampai kepada pembeli itu udah satisfied gitu. Ya. Nah, ini juga training service company are distinct because similar service is not. Jadi dia bilang, nah kemarin juga ada bicara tentang apa kita warranty kan, ada beberapa yang dia belum pembelinya ya mereka belum ada nih misalnya mengklaim garansi dan segala macam. Jadi ini penjelasannya. Sekarang Bapak yang jual. Kemudian kita lihat nih. Berarti tadi right to the trade name, market area, bla 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 itu ada 20.000. Ya, tadi kan dikasih tahu di soal kan, 20.000 itu dibayarkan ketika menandatangani perjanjian dibilang. Kemudian ada training services. Training services di situ adalah senilai 9.957. Ya, kemudian total, kemudian di situ ada equipment juga ya, jadi equipmentnya costnya 14.000. Total transaction price-nya adalah 43.957. Ya, jadi trainingnya will be complete di 2020. When the equipment is installed 2020. Ya, kita lihat di Desember 31. Jadi pada saat dia mencatat agreement dan juga menerima payment-nya ya nggak. Jadi di situ apa? Biaya awalnya itu ada 20.000 tadi ya nggak? Right to the trade name-nya. Kemudian tadi kan dikasih tahu kan di awal di sini franchise revenue, sales revenue-nya adalah 14.000 untuk equipment-nya, kemudian training-nya 1957, ya kan. Kemudian not receivable-nya juga dikasih tahu tadi kan di awal kan senilai 23.957. Nah, nanti teman-teman lihat yang di soalnya. Nah, ini pencatatannya ketika si Tom ini mencatat agreement ya dengan siapa tadi? Food Fight Corporation. Nah, jadi ketika franchise-nya itu mulai beroperasi, ya kan? Ketika dia mulai beroperasi, jadi karena kontraknya dimulai Februari ya, jadi dia bayarnya nanti kan Desember nih. Jadi pada saat dimulai ya, berarti dia mengakui Tom ini ya, pada saat satisfy the performance obligation dia bilang. Jadi di situ ada training dan equipment-nya, maka disitulah dia mencatat revenue di sini kan. Sekarang teman-teman lihat ya, jadi ada unearned franchise revenue di debit dan kreditnya adalah franchise revenue senilai ini. Kemudian begitu juga dengan training, begitu juga dengan equipment. Kemudian juga dengan tadi yang equipment yang terjual 10.000 ya, ingat nggak? Ya 10.000 cost-nya kan. Kemudian apalagi yang perlu kita catat di sini? Jadi dibilang selama 2020 Food Fight does well ya.
Dia berjalan dengan baik begitu perusahaannya, kemudian mencatat 525.000 of sale dari first year operation. Jadi dia ada penjualan senilai $525.000 kan pada saat 1 tahun pertama beroperasi. Jadi entry yang dicatat oleh si entries for terms related to his first year. Jadi apa? Pada saat dia mencatat continue. Jadi kan ada franchise fee tadi ya. Ya enggak? Si Tom ini pencatatannya sama siapa nih? Ini yang nyatat siapa nih di sini? Ini siapa yang nyatat kira-kira? Si Tom atau si Food Fight ya? Kalian tahu? Si Tom Pizza, Bu. Si Tom ya, berarti yang franchiser kan? Jadi ketika si Food Fight ini sudah berjalan dengan bagus gitu kan, kemudian dia punya penjualan 525, berarti dia di situ dia akan mendapatkan fee kan? Tapi fee-nya dari siapa? Dari sorry. Jadi di sini yang mendapatkan fee siapa? Kebalik. Jadi yang dapat fee siapa di sini? Tom Pizza, Bu. Tom Pizza. Jadi Tom Pizza 1% tadi kan commission, ya nggak? Commission. Sehingga dapatlah di sini accounts receivable-nya dikali dengan 1%. Jadi dari penjualannya si Food Fight dia dapat 1%. Kemudian payment received dan interest revenue-nya juga kita catat. Di situ ya, di cash-nya adalah 6.000. Tadi di sebelumnya itu kan dikasih tahu tuh, dia kan harus bayar 6.000 kan, ya nggak, per tahun. Ingat nggak di soalnya, soal yang panjang tadi. Jadi kalau teman-teman next, tadi bikin ini ya, kalau misalnya ketemu soalnya padat banget kayak gini, bikin pointer, jadi bisa kelihatan. Jadi kan berarti dia terima juga kan 6.000 cash. Gitu juga dengan note receivable, itu ada interest revenue-nya senilai 1.917. Kan tadi dikasih tahu kreditnya, credit ratingnya itu adalah 8% kan, 8% kita kali dengan 23.957. Ini semuanya ada di soal tadi. Jadi dia ini pencatatannya. Oke. Nah, kemudian masih ada ya, bentar, saya lihat dulu. Oke, kalau ini sebenarnya tentang ya overtime. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini tech corporation, enggak banyak sebenarnya, cuma tinggal sedikit lagi sih ya. Kita kejar aja ya sedikit lagi. Jadi yang di sini sebagai tech software franchisor provide a range of computing services. Jadi dia memberikan service berupa installation, repair. Kemudian each franchise agreement give franchisee hak untuk membuka a tax software store dan menjual tax software produk dan service dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, under the contract, si tax software ini also provide the franchisee with a number of services ya, untuk menaikkan franchise brand-nya. Apa aja itu? Ada advising, consulting, kayak yang tadi ya, mengkomunikasikan adanya new hardware, software, kemudian providing business, ya, kemudian advertising program. Nah, contohnya adalah, atau fact-nya adalah, an almost entire, jadi sebagai, ya, an almost entire service operation, jadi sebagai operasi layanan yang hampir seluruhnya ya, jadi all part. Jadi dia memberikan layanan all part, kemudian other supplier are purchased as, jadi semua suku cadang dan persediaannya itu diberikan pokoknya sesuai dengan kebutuhan customer lah. Si tax software ini ya, dia menyediakan few upfront first. Jadi dia menyediakan beberapa layanan di muka untuk si franchisee. Nah, instead dia bilang, jadi instead si franchisee ini recruit service technician, jadi kan bisa aja dia merekrut orang ya, seorang teknisi gitu kan. Jadi maksudnya dia nih ya, who are given, dia memberikan materi training tutorial ya, which are updated, yang berkaitan dengan misalnya ada perubahan teknologi gitu kan, on a monthly basis. Jadi minimum tuh sekali sebulan lah gitu kan. Kemudian apalagi nih, si tax software ini menandatangani franchise agreement pada Desember 15, giving a franchisee right to operate tax software franchise ya di Eastern Bavaria. Kemudian tax software ini men-charge ada franchise fee 5.000 for the right to operate-nya. Oke. Kemudian tax software juga receive royalty payment 7% dari franchisee annual sales. Kalau tadi kan cuma berapa? Kalau tadi 1% ya. Nah, sekarang franchise began operation di 2020 dan recognized revenue sebesar 85.000. Nah, di sini sebenarnya
pertanyaan awalnya aja sih, kayak what are the performance obligation and the point, apa yang menjadi performance obligation-nya. Jadi di situ adalah license right ya, kemudian juga providing access untuk si tech ini memberikan akses ya untuk perform updated atau service-nya. Oke. Nah, tech solver cannot recognize revenue untuk royalty payment-nya. Jadi ini kalau misalnya ada payment-nya ada variable consideration, kemudian recognize revenue-nya ketika royalty-nya uncertainty is resolved, dia bilang. Jadi tidak bisa deteksi. Kita lihat apa kira-kira pencatatannya. Jadi franchise agreement pada saat desain itu di debit sebesar 5.000. Ya tadi kan ingat ya teman-teman di soalnya dia mengenakan ada biayanya kan, initialnya kan, ya nggak 5.000 kan. Unearned service franchise revenue di kredit. Kenapa di sini unearned? Ini kayaknya udah sering dibahas juga. Berapa? Oh ya, 2%. Handphonenya cuma tinggal 2%. Kayaknya udah pas banget kita kelas sampai sini karena saya dari tadi pakai handphone jadi modemnya lampu mati, masih mati. Jadi di sini ya, teman-teman, franchise revenue-nya ini adalah 5.000 karena dia kan belum mulai ya operasi ya kan, operasinya di Januari. Saya harus cepat-cepat daripada nanti mati. Terus lanjut franchise begin operation di Januari 2020, dia mencatat ada revenue kan 85.000 sehingga kemudian untuk yang tadi kan dia berapa tahun? Dia 5 tahun kan ya. Kita mencatat tadi kan karena dia udah beroperasi, berarti ya di tahun pertama kita catat 1.000 di sini. Di kredit di debit unearned-nya ya kan? Kalau ini kan masih in total karena kan dia udah jalan setahun. Gitu juga berikutnya dengan yang ketika adanya royalty ya 7% harus di sini ada accounts receivable yang akan diterima juga kan sebesar 5.950 itu dari 85.000 revenue-nya dikali dengan 7%. Oke, sampai di sini. Ngerti ya perbedaannya apa, kemudian apa yang kita pelajari hari ini. Saya mohon maaf banget karena kayaknya ini handphonenya cuma tinggal 2% dan di rumah saya masih mati lampu. Nah, tadi sebenarnya saya kayaknya habis ini saya akan kirim ke teman-teman ya soal yang tadi berkaitan sama yang sudah kita bahas, yang tadi bagaimana percentage of completion method tadi. Oke, nanti teman-teman kerjakan. Saya rasa ya bisalah kayak mungkin besoknya dikumpulin ya karena dia cuma 1 soal kok. Oke? Bu, mohon maaf Bu, udah masuk waktu sholat Bu. Iya mau ditutup Dehan. Soalnya handphone saya juga tinggal 2% udah nggak bisa lagi nyala juga Zoom-nya. Oke, saya rasa ini adalah akhir dari kelas kita siang ini ya daripada nanti handphone yang mati. Makasih buat semuanya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tapi saya masih butuh nanti respon teman-teman tentang kapan pra-UAS. Karena pesan dari Bapak tadi, teman-teman akan ada pra-UAS. Jadi silakan diskusikan. Nanti kabari saya kapan bisanya. Tapi kemungkinan kita kan ujiannya masih 15 Desember kan? Iya, Bu. Bisa di minggu depan. 14, Bu. Oh, 14 ya. 14 Desember. Pokoknya di kalian teman-teman diskusikan 1 hari untuk pra-UAS, oke? Sama itu Bu, boleh minta materi kas sama achievable ya? Itu belum dikasih sama ya, Bapak. Nanti di grup aja ya. Di grup nanti Oke, tanya Bu. aja, nanti saya carikan. Makasih ya semuanya, makasih perhatiannya. Mohon maaf nih bentar lagi mati. Alhamdulillah kita udah selesai untuk yang revenue recognition ini. Nanti kita akan saya kasih latihan. Oke, makasih semuanya ya. Saya N ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Kalau ada Terima kasih Bu. ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.